Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita melanjutkan pembahasan setelah minggu kemarin kita telah selesai membahas tema 2 subtema 1 ya. Beralih ke subtema 2, masih tentang tema udara bersih bagi pernapasan. Nah, di sini materi yang akan dipelajari yaitu masih tentang informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, bahasa Indonesia ya. Dan IPA yaitu penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Nah, silahkan terlebih dahulu kalian membaca pembelajaran yang ke-1 dan ke-2. Setelah itu boleh menyimak videonya sebagai ringkasan. Nah, di sini ada ayo membaca ya, yaitu teks tentang gangguan alat pernapasan. Kalian baca sampai selesai. Boleh nanti kalian isi latihannya setelah membaca bacaan tersebut ya. Nah, semuanya ada isinya. Kemudian lanjut ke mengamati pencemaran udara. Nah, di sini ada 3 jenis penyebab yang terjadi gangguan alat pernapasan manusia. Jadi ketika alat pernapasan manusia itu terganggu, di sini ada 3 penyebabnya. Nah, yang tertulis di buku bacaannya. Yang pertama pencemaran udara. Nah, jadi udara itu bisa tercemar karena terdiri dari berbagai macam gas dan bahan pencemarnya. Banyak ya, karena adanya pabrik-pabrik yang menghasilkan gas yang dibuang ke atas misalnya. Nah, itu nanti akan menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara akibat tidak ada filter atau saringannya, yang tidak bisa menetralkan udara tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Bisa baunya tercemar atau asapnya ataupun debunya. Yang keduanya merokok. Nah, merokok juga termasuk bisa menjadi penyebab terganggunya alat pernapasan. Nah, yaitu yang menyerang anggota tubuh paru-paru. Nah, itu. Apalagi yang tidak merokok tapi dekat orang yang merokok, itu disebutnya perokok pasif ya. Itu bisa menjadikan kemungkinan penyebabnya terjadi gangguan alat pernapasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terinfeksi kuman. Nah, di sini contoh gangguan penyebab alat pernapasan terganggu yaitu misalkan penyakit influenza, bronkitis, dan TBC. Nah, yang pertama penyakit influenza sering kita jumpai ya di sekitar kita. Nah, ini wabahnya itu cepat menular nih karena adanya gangguan kuman yang tersebar di udara. Misalnya kalau bersin tidak ditutup, nah itu akan cepat menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Ciri-ciri orang yang menderita penyakit influenza: sakit kepala, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan yang lainnya. Nah, solusinya bisa mengobati atau diobati dengan obat influenza yang ada di toko atau yang menjual obat tersebut ya, di klinik ataupun di apotek. Nah, selanjutnya yaitu penyakit bronkitis, yaitu penyakit radang cabang tenggorokan ya. Biasanya orang yang terkena penyakit bronkitis ini adalah seorang perokok.
Nah, itu biasanya ya. Nah, ciri-cirinya timbul rasa sakit di dada disertai batuk yang mengganggu, kadang demam gitu. Yang terakhir yaitu penyakit TBC, singkatan dari penyakit tuberkulosis. Nah, ini adalah penyakit menular yang penderitanya itu harus dibatasi pergaulannya atau disebut juga dikarantina, diisolasi. Nah, ini penyakit menular nih. Ciri-cirinya yaitu batuk yang lama, susah tidur malam, keluar keringat dingin. Nah, kalau sekarang wabahnya itu COVID ya, yang dikarantina itu, diisolasi itu penyakit sekarang ya. Kalau dulu ada penyakit TBC, nah ini juga menular, tapi jarang ya sekarang yang menderita penyakit TBC. Obatnya apa? Yaitu harus diobati secara tuntas katanya. Di sini dijelaskan. Nah, artinya perlu penanganan yang cukup untuk mengobati penyakit tuberkulosis ini. Bahkan di sini kalau tidak diobati secara tuntas, waktu-waktu penyakit ini akan dapat kambuh kembali. Semoga kita bisa dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut ya. Nah, di sini ada latihannya, boleh kalian isi ya. Setelah membacanya dan menjelaskan ringkasan tadi. Kemudian yang selanjutnya itu pembelajaran yang kedua. Nah, di sini materinya masih tentang informasi apa, siapa, bagaimana, dan tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, penyebab berbagai penyakit organ pernapasan. Nah, kalian baca teks tentang kesehatannya, boleh kalian baca, dipahami ya sampai halaman 70 ya. Boleh kalian juga isi latihannya. Di sini ada pertanyaan siapa, apa, jelaskan setelah membaca tentunya. Nah, ada melanjutkan yang tadi gangguan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan. Nah, di sini melanjutkan penyakit pernapasan ya. Yang pertama kanker paru-paru. Nah, ini dapat menyebabkan kematian. Sebabnya oleh apa? Disebabkan kemungkinannya oleh asap rokok. Yang keduanya asma. Ini gangguan pernapasan karena saluran pernapasan menyempit. Akibatnya sulit bernapas. Biasanya disebabkan oleh alergi ya. Misalnya alergi terhadap bulu hewan, debu, asap, ataupun cuaca dingin. Yang selanjutnya bronkitis. Nah, ini tadi sudah dibahas di pembelajaran yang pertama, yaitu penyakit radang pada cabang tenggorokan. Yang selanjutnya amandel. Nah, ini adalah pembengkakan pada tekak ya. Ini biasanya disebabkan oleh makanan yang terlalu banyak mengandung mengandung garam-garam ya gitu. Asin-asin. Nah, itu amandel itu. Nah, akibatnya saluran pernapasan menyempit. Yang selanjutnya TBC. Pada pembelajaran yang pertama sudah dijelaskan, yaitu penyakit tentang radang paru-paru disebabkan oleh bakteri. Nah, itu mengganggunya, yaitu proses penyerapan oksigen terganggu. Yang selanjutnya influenza. Ini juga sudah dibahas tadi pada pembelajaran yang pertama, yaitu penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, demam. Nah, sebabnya oleh virus ya. Penyakit influenza itu menularnya yaitu melalui jalur udara ya. Yang terkena
yang sangat mudah terserang influenza itu bagian tubuh akan mengalami kondisi lemah ya, kekurangan vitamin. Nah, itulah pembahasan dari pembelajaran yang kedua. Untuk evaluasi yang dikirim di Classroom, pembelajaran yang pertama yaitu halaman 66, ayo berlatih ya, nomor 1 sampai 5. Untuk pembelajaran keduanya, evaluasinya yaitu halaman 71, ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan ringkasan hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.